Hi listeners and welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik kehidupan dan segala sesuatu yang menginspirasi. Ini adalah episode ke-30 dan juga episode terakhir dari season 1 The Indra Aziz Show. Terima kasih banyak sudah mengikuti podcast ini sejak awal hingga sekarang. Dan di episode terakhir ini saya akan membicarakan tentang berbagai tips yang saya temukan sendiri cukup membantu di masa karantina atau work from home atau lockdown atau apapun namanya itu untuk stay positive. Karena ini adalah hal yang penting ya dalam menghadapi hal ini, karena kita tentu ingin tetap waras, kita ingin tetap sehat dalam menjalani semua ini. So, let's go. Inilah beberapa tips yang saya temukan sendiri sangat membantu. Yang pertama adalah membatasi asupan informasi. Kita setiap hari buka sosial media dan semua orang nggak bisa berhenti ngomongin soal COVID-19 dan coronavirus. Dan itu bikin kita tertekan ya nggak sih? Setiap buka Twitter, setiap buka Instagram, semuanya adalah mengenai hal itu. Dan belum tentu juga semua informasi yang kita lihat dan kita baca dan kita konsumsi itu semuanya benar. Jadi kita harus mengandalkan sumber terpercaya. Salah satunya adalah WHO tentunya ya. Tapi ya gitu, batasi asupan informasi karena kita ingin tetap punya ruang di dalam benak kita untuk melakukan berbagai hal lain yang positif dan lebih bright, lebih enteng gitu loh dibanding berbagai cerita-cerita dan informasi yang membuat kita tertekan dan bete. Ya, jadi itu tips yang pertama, limit your intake. Batasi asupan informasi. Yang kedua adalah kita harus memiliki harapan. Harapan tuh membantu kita untuk maju terus dan tidak berhenti di sini. Kita mungkin mengalami berbagai kesusahan ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, kena PHK, ada yang kehilangan sumber pemasukan, ada yang mungkin malah kehilangan seseorang yang dia sayangi. Ada yang, pokoknya banyak banget kesulitan yang bisa saja kita sedang hadapi saat ini. Tapi kita nggak boleh kehilangan harapan, karena harapanlah yang akan membantu kita untuk terus maju dan tidak menyerah, tidak berhenti. Gimana caranya kita mendapatkan harapan? Kalau menurut beberapa sumber yang saya baca dan saya sangat percaya bahwa kalau kita mengingat kembali masa lalu kita di mana kita sudah berhasil melewati berbagai macam tantangan di masa lalu, itu membuktikan kepada kita bahwa kita ternyata bisa ya. Kita ternyata lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jadi kita harus pede, kita harus percaya diri bahwa dulu aja kita bisa menghadapi masalah-masalah di masa lalu. Berarti tidak terkecuali dengan sekarang, kita juga masih bisa. Jadi terus punya harapan dan terus maju ke depan, jangan berhenti. Tips yang berikutnya yang saya juga membantu banget adalah memperbanyak tertawa. Tertawa tuh saya nggak ngerti ya secara saintifik gimana, tapi saya sering baca juga bahwa pengaruhnya ke kita sangat-sangat positif dan juga ke kesehatan kita ya. Entah mungkin di otak kita tuh ada proses apa saya nggak ngerti, tapi ketawa itu sangat membantu kita, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Jadi nonton deh tuh video-video lucu yang bisa kita temuin ya di YouTube, di Netflix. Cari berbagai macam sumber yang bisa membuat kita tersenyum dan tertawa. Dengan tertawa, dengan tersenyum, kita bisa mengirim sinyal ke otak kita bahwa everything is going to be fine. Seperti yang pernah dibilang Dumbledore, happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. So, allow happiness to seep through to you in these dark times, one video at a time. Katanya begitu. Jadi, ya, cari sumber-sumber tertawa dan tersenyum. Tips yang berikutnya, kita bisa meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Karena dengan membantu orang lain, kita sebetulnya membantu diri kita sendiri. Membantu orang lain itu membuat kita bahagia.
menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain membuat kita merasa lebih bahagia. Saya percaya banget sama hal itu, dan membantu itu tidak harus dalam hal finansial. Bisa misalnya kita bantu orang yang tetangga kita yang sudah lebih sepuh, misalnya kita bantu belanja keluar, atau dengan banyak hal deh ya yang bisa kita bantu. Pokoknya kita berusaha bermanfaat bagi orang lain. Dan juga bisa juga kita dengan random acts of kindness ya, kirim surat ke orang yang kita lama nggak ngomong misalnya. Do all that, itu akan membuat kita lebih bahagia, khususnya di masa-masa yang penuh dengan stres seperti sekarang. Dan yang berikutnya, memanfaatkan waktu luang yang kita punya dengan baik dan efisien dan seproduktif mungkin. Yang saya rasakan sangat membantu adalah ketika saya punya waktu luang dan saya meluangkan waktunya di sofa dengan rebahan, itu kadang-kadang bukannya enak, malah bikin stres ya. Karena saya percaya tuh bahwa hari yang tidak produktif itu tidak inspiring dan tidak membuat kita bahagia. Jadi kalau kita punya waktu kosong, ya udah, kita lupakan dulu berbagai kesusahan kita dan kita coba cari hobi baru misalnya. Atau saatnya untuk menyelesaikan novel yang udah lama kita tinggalin, atau menyelesaikan project-project yang sudah kita peti eskan. Mungkin sekarang saatnya, dan mungkin saatnya kita belajar juga berbagai macam hobi yang baru. Siapa tahu bisa jadi sumber pemasukan, ya kan, untuk masa depan, untuk persiapan kita. Kalau amit-amit ada kejadian kayak gini lagi. Jadi utilize the time you found, dan semua waktu kosong yang kita punya. Tentunya banyak ya kalau kita spend waktu di rumah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, tips yang saya temukan sangat membantu buat saya sendiri adalah bersyukur. Setiap hari, khususnya di akhir hari saat kita mau istirahat, saat kita mau tidur, kita mengingat kembali pencapaian apa sih yang sudah kita dapatkan hari ini. Misalnya kita sudah berhasil menulis 1 paragraf di novel kita, atau kita berhasil belajar sebuah hobi baru, atau kita berhasil melakukan berbagai hal yang sudah kita tunda. Pokoknya kita bersyukur apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kita masih ada di sini, kita sudah membantu orang misalnya, dan semua banyak sekali hal yang bisa kita syukuri sebetulnya. Oksigen yang kita hirup misalnya ya. Pokoknya banyak. Jadi buat teman-teman, yuk kita mencoba bersyukur, mencoba mengingat betapa kita beruntung dan kita lebih kuat dari yang kita bayangkan. Oke, saya rasa segitu aja untuk episode penutup di season 1 The Indra Aziz Show kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Podcast ini juga tayang di YouTube saya, Indra Aziz, YouTube yang pribadi. Berbarengan juga dengan di masa karantina ini saya bikin beberapa video gaming, main Minecraft. Dan juga saya kepikiran juga bikin ngerekam berbagai macam sesi gaming saya ya. Ada Project Zomboid, ada RimWorld, Factorio, dan berbagai macam game lainnya. Ya, untuk tadi mengisi waktu dengan produktif, dan juga semoga menghibur buat teman-teman semua ya. Again, thank you so much for listening. Sampai ketemu ya di season 2 The Indra Aziz Show. Mungkin perubahannya dari season pertama adalah saya akan lebih banyak mengundang bintang tamu, dan juga topik pembicaraannya akan banyak membahas di musik dan juga di jazz. Jadi nantikan terus dan ikutin terus. Terima kasih sudah mendengarkan, dan seperti biasa, semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.